ini dia alur cerita dari film World War Z. What's up guys, welcome to my channel. Oke, karena ada beberapa yang request film World War Z, jadi hari ini gue akan ngasih ke kalian alur cerita dari film World War Z. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ingetin dulu buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian gak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja, ini dia alur cerita dari film World War Z. Simak video ini sampai habis. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya dua orang gadis kecil yang sedang membangunkan kedua orang tuanya. Di mana setelah bangun, ayah mereka yang bernama Gary Lynn kemudian memasakkan pancake untuk mereka. Sehabis makan, terlihat ibu mereka yang bernama Karen kemudian mengajak anak-anaknya untuk segera berangkat. Di dalam perjalanan, terlihat Gary dan anggota keluarganya kemudian terjebak kemacetan yang sangat panjang. Di mana kemudian terlihat orang-orang yang berlarian dan sebuah motor polisi menabrak patah spionnya. Gary pun kemudian keluar dari mobilnya dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu sebuah ledakan kemudian membuat orang-orang terlihat menjadi panik. Seorang polisi menyuruhnya untuk masuk kembali ke dalam mobil. Namun tiba-tiba, polisi tersebut ditabrak oleh sebuah truk. Gary pun memanfaatkan jalan yang terbuka akibat truk tersebut dengan mengikuti truknya dari belakang. Namun karena kurangnya konsentrasi, sebuah mobil ambulans kemudian menabrak mobil mereka. Setelah memastikan istri dan anaknya dalam kondisi yang baik-baik saja, Gary pun keluar dari mobilnya dan membawa anak-anaknya untuk pergi dari kondisi jalanan yang terlihat semakin kacau. Saat sedang berusaha kabur, Gary mencoba memperhatikan seorang pria yang tergeletak di jalan setelah digigit oleh seorang wanita. Di mana dalam hitungan 12 detik, pria tersebut kemudian terbangun dan mulai menyerang orang lain yang berada di dekatnya. Saat menemukan sebuah mobil yang kosong, Gary dan keluarganya kemudian bergegas pergi membawa mobil tersebut. Di mana terlihat orang-orang yang sudah terinfeksi berusaha untuk menyerang mobil yang mereka kendarai. Hingga akhirnya mereka pun berhasil pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, anaknya yang bernama Rage terlihat penyakit asmanya kambuh, di mana Gary kemudian menepi untuk menenangkannya. Seorang temannya bernama Thierry terlihat menghubunginya dan menjanjikan akan mengirimkan helikopter untuk menjemputnya. Karena kondisi penyakit asma yang diderita anaknya, mereka pun memutuskan untuk singgah di sebuah supermarket. Selagi Gary mencari obat asma dengan Rage, Karen dan Connie terlihat mengumpulkan persediaan makanan. Namun saat Gary telah menemukan obat asma untuk anaknya, Karen justru terlihat sedang dirampok oleh dua orang pria, yang membuat Gary terpaksa harus menembak pria tersebut. Mereka pun kemudian beranjak pergi. Namun mobil yang mereka kendarai tadi tiba-tiba menghilang. Dengan menghubungi Thierry lagi, Gary pun berencana membawa keluarganya agar dapat dijemput di sebuah atap apartemen yang berada di dekat mereka. Saat memasuki apartemen, sekelompok zombie terlihat mengejar mereka. Untungnya sebuah keluarga baik hati mempersilahkan Gary dan keluarganya untuk masuk ke kamar mereka. Gary pun mempersiapkan diri untuk menuju ke atap. Setelah berpamitan, secara perlahan mereka pun menyusuri lorong apartemen untuk menuju ke atap. Dan sesampainya di tangga apartemen, mereka pun harus berlari dari kejaran para zombie, di mana terlihat Gary yang kewalahan saat menghalangi zombie-zombie yang berusaha menyerang keluarganya. Seorang anak bernama Thomas terlihat menyusul mereka dengan kondisi yang ketakutan. Dan sesampainya di atap, Gary pun berlari menuju ke pinggir atap dan menghitung hingga 12 detik. Di mana dirinya khawatir akan berubah menjadi zombie
setelah tidak sengaja darah zombie yang dibunuhnya tadi sempat masuk ke dalam mulutnya. Gary pun kemudian menahan pintu selagi keluarganya naik ke atas helikopter. Lalu dirinya berlari naik ke atas helikopter juga, dan akhirnya mereka berhasil pergi meninggalkan apartemen tersebut. Mereka pun tiba di kapal komando Angkatan Laut di Samudra Atlantik, di mana terlihat temannya Thierry yang menyambut kedatangan mereka. Sebagai mantan penyidik PBB, Gary pun ditugaskan untuk mencari asal-muasal dari virus dan vaksin dari virus yang mematikan ini, di mana dirinya terpaksa harus melakukannya agar keluarganya tetap bisa mengungsi di kapal tersebut. Gary kemudian berangkat meninggalkan kapal bersama dengan timnya. Menggunakan sebuah kapal Hercules, mereka pun tiba di Korea Selatan, di mana kemudian mereka mengunjungi sebuah ruangan yang dipercaya adalah asal-muasal dari penyebaran virus zombie. Seorang tentara dengan kaki yang pincang kemudian menceritakan bahwa dirinya juga berada di sana. Saat 7 dari 8 orang yang berada di sana saling menggigit satu sama lain, namun tidak menggigitnya, di mana dirinya pun merasa bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Gary pun melanjutkan perjalanan menuju Israel, di mana sesampainya di Israel, dirinya pun kemudian bertemu dengan seorang pria yang menjelaskan mengapa Israel tidak terkena dampak virus zombie yang sedang mewabah di seluruh dunia tersebut. Lalu Gary dibawa ke sebuah pintu utama Israel, di mana dirinya ditunjukkan tembok tinggi yang mengelilingi Israel yang membuat kota tersebut aman dari serangan zombie-zombie yang berada di luar tembok tersebut. Terlihat orang-orang yang diselamatkan berkumpul dan mulai bernyanyi. Namun tanpa mereka sadari, suara keras yang dihasilkan justru memicu para zombie-zombie yang berada di luar tembok, kemudian berkumpul dan akhirnya berhasil memanjat tembok yang sangat tinggi tersebut. Satu persatu zombie mulai berjatuhan, di mana semua orang yang berada di sana kemudian menjadi panik. Saat para zombie mulai menyerang orang-orang, Gary kemudian memperhatikan seorang kakek yang tidak berdaya namun tidak diserang oleh zombie-zombie tersebut. Saat Gary sedang berlari bersama dengan tentara-tentara yang mengawalnya, dirinya melihat seorang anak tanpa rambut yang terlihat ketakutan, namun juga tidak diserang oleh zombie-zombie yang berada di dekatnya. Seorang tentara bernama Segen kemudian tergigit zombie saat sedang melindungi Gary, di mana Gary kemudian mengambil pisau dan langsung memotong tangan yang tergigit tersebut, berharap agar racunnya tidak sempat menyebar ke seluruh tubuh Segen. Saat mereka tiba di titik penjemputan, helikopter yang akan menjemput mereka justru diserang oleh para zombie, yang membuat heli tersebut kemudian terjatuh. Mereka pun akhirnya berlari menuju landasan pesawat dan menghentikan sebuah pesawat. Lalu, mereka pun berhasil meninggalkan kota Israel tersebut. Saat sedang mengobati tangan Segen, Gary pun tiba-tiba teringat dengan orang-orang yang sempat dilihatnya tidak diserang oleh para zombie, yang membuatnya berpikir bahwa kemungkinan zombie-zombie tidak menyerang orang-orang yang sudah mengidap penyakit. Gary pun kemudian menelpon temannya Thierry, yang adalah wakil jenderal PBB, untuk berbicara dengan pilot, agar membawa pesawat tersebut menuju kota yang memiliki lab WHO. Namun saat mereka akan segera mendarat, pramugari pesawat tersebut tidak sengaja membuka pintu toilet yang ternyata berisi seorang yang sudah menjadi zombie. Menyadari sesuatu terjadi di kabin belakang, Gary pun mengintip ke belakang. Dan ya, benar saja, semua orang di kabin belakang terlihat sudah saling menyerang dan menjadi zombie. Dengan menggunakan koper yang ada, mereka pun berusaha untuk menutup pembatas antara kedua kabin. Namun secara tidak sengaja, seorang pria menjatuhkan sebuah koper sehingga zombie-zombie yang berada di kabin belakang kemudian menyerang ke kabin depan. Melihat keadaan yang sudah tidak terkendali lagi, Gary pun kemudian melempar granat yang membuat pesawat tersebut kemudian terjatuh. Saat Gary tersadar,
dirinya menemukan perutnya telah tertusuk besi. Sagan yang juga terlihat selamat, kemudian menggotong Gary dan berjalan menyusuri kota hingga mereka akhirnya tiba di sebuah lab WHO. Mengetahui pesawat yang dikendarai Gary menghilang dari radar, Thierry pun diperintahkan oleh atasannya untuk memindah lokasikan keluarga Gary ke sebuah kamp pengungsian. Gary yang sempat pingsan kemudian tersadar dirinya berada di sebuah laboratorium, di mana kemudian dirinya bertanya pada dokter-dokter yang berada di sana, kira-kira penyakit parah apa yang bisa dengan mudah disembuhkan. Di mana dia memberitahukan kepada mereka bahwa dengan menyuntikkan penyakit pada manusia yang sehat, manusia dapat menyamar dan tidak menjadi incaran para zombie. Di mana pada saat itu terjadi, manusia bisa dengan mudah membunuh zombie-zombie yang berada di seluruh dunia, sehingga penularan virus pun akhirnya bisa berhenti. Namun para dokter kemudian mengatakan bahwa kuman penyakit yang mereka simpan berada di sebuah lab di tengah-tengah dokter yang sudah menjadi zombie. Di mana kemudian mereka pun bersiap dengan peralatan seadanya untuk masuk ke dalam lab tersebut. Terlihat Gary, Sagan, dan seorang dokter dengan mengendap-endap mulai memasuki laboratorium. Mereka terkadang harus merayap di lantai agar tidak terdeteksi oleh para zombie. Namun tanpa sengaja, linggis yang dipegang oleh dokter menyenggol sebuah kotak besi. Suara yang memicu seorang zombie akan menyerang Gary. Sagan pun kemudian melepaskan tembakan, yang membuat para zombie-zombie yang lain kemudian mengejar mereka. Gary pun memutuskan untuk berpencar, di mana dirinya harus melanjutkan misinya, sementara Sagan dan dokter berlari untuk kembali ke ruangan yang aman bersama dokter-dokter yang lain. Gary kemudian akhirnya menemukan lab yang dicarinya. Bingung dengan banyaknya kuman penyakit yang berada di sana, Gary pun mengambil semuanya dan memasukkannya ke dalam kotak. Namun saat akan kembali, tiba-tiba seorang zombie menghadang pintu keluarnya. Mana dengan terpaksa, Gary pun harus berspekulasi dan menyuntikkan sebuah penyakit ke dalam badannya. Terlihat orang-orang yang melihat pada layar CCTV kemudian menjadi khawatir dan bertanya-tanya, apakah keputusan Gary tersebut akan berhasil. Gary pun dengan yakin kemudian membuka pintunya, di mana terlihat zombie tersebut seakan-akan tidak melihat dirinya. Melihat kejadian tersebut pada CCTV, membuat semua orang kemudian menjadi lega. Gary kemudian menjatuhkan botol-botol minuman yang membuat para zombie yang berada di lorong kemudian berlari ke arah suara tersebut, di mana terlihat Gary yang dengan santai berjalan dan melewati para zombie yang seolah-olah tidak melihat dirinya. Gary pun kemudian pulang dan menghampiri keluarganya, di mana akhirnya WHO membuat vaksin dari kuman-kuman penyakit yang ditemukan oleh Gary dan membagikannya pada orang-orang yang tidak terinfeksi, sehingga mereka bisa menyamar dan diselamatkan, sementara para tentara bertugas untuk membunuh zombie-zombie yang menyebar di seluruh dunia. Oke, itu tadi alur cerita dari film World War Z. Silahkan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Like juga kalau kalian suka dengan video ini. Komen di kolom komentar yang ada di bawah. Dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. And see you.